سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد ونعوذ بالقدرة من محمد وتنال بالروائي وحب الخواتم والصلاة للكريم على ونفس على كل مؤمنة اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها بسوعيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amma ba'd. Mari bersama-sama kita mengaji kepada Syekh Nawawi dan Al-Imam Al-Ghazali yang dipikirkan jangan tergesa-gesa. Jadi kita tuh ngaji ke beliau. Wasilahna Ya, jadi sanadna Kak nyambung. Syekh. Lain kabalanya. Jadi Iya teh. bukan mengajari bareng. Bari berarti urang teh keur belajar ka Syekh Syekh Nawawi. Nawawi. Urang teh insyaallah jadi muridna Syekh Syekh Nawawi Amin, ya Allah. melalui beliau. yang parah. Amin. Pala, sekarang pala. Bang pala. Oh maksudnya teh perhatikan tuh. Aduh, Nah, Ini mah salurti itu mah teh surti ieu surti na. Surti. Mangga kan. ya. Wa rajulun salisun istahwadha alaihi syaitan. Orang di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama niatnya benar. Yang ketiga niatnya salah tapi tidak begitu parah. Yang ketiga ini motivasi dalam menuntut ilmunya itu sudah keluar dari jalur. Wa rajulun salisun istahwadha ay ghalaba alai syaitan. Yang ketiga itu adalah orang yang telah dikuasai oleh setan. Jadi dia anak buahnya setan. Fatakhadha ilmahu zari'atan. Maka dia menjadikan ilmunya itu sebagai wasilah, sebagai sarana ilat takasuri bilmal, ayil mukasarah bilmal, sarana untuk memperbanyak harta. Ini yang ketiga. Watafakhur ayil mubah bil jahi, dan ilmunya ini untuk dijadikan kebanggaan dalam dengan memperoleh kedudukan, wa ta'azzus, dan juga ilmu ini untuk dijadikan sarana menggapai kemuliaan atau kekuatan, aiswairuratal quwwah bikasratil atba, dengan banyaknya pengikut. Saya mau menuntut ilmu biar nanti saya ini banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, jadi orang yang alim, yang banyak disenangi oleh manusia sehingga jamaahnya banyak. Nah ini, awas ini ya, perlu dijelaskan dulu. Al ilmu di sini ada alnya, jadi khusus.
Terus ilmu yang di sini dimaksud tuh ilmu agama. Jadi kalau kita nuntut ilmu agama itu harus ikhlas. Benar-benar niatnya adalah mencari hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, sedangkan kita hidup di dunia ini kan juga membutuhkan bekal, butuh harta. Nah, ini gimana? Ya ilmunya jangan ilmu agama. Gitu. Maka ketika kita punya anak, dibekalilah dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, ketika ngaji, nah ini anak suruh ikhlas, motifnya harus keikhlasan. Nah, anak ini kan butuh juga harta di dalam kehidupannya, maka anak itu juga harus dibekali seperti ilmu keterampilan, ilmu teknologi, ilmu perdagangan, peternakan. Nah itu nggak ada masalah. Nuntut ilmu nak mau cari harta. Jadi larangan niatnya salah itu ketika belajar ilmu agama. Ini karena jurusannya ke akhirat. Jangan disalahgunakan. Loh, gitu. Ilmu pertukangan ya silakan. Kayak saya sekarang ya belajar ilmu tentang tanaman. Saya belajarnya di mana? Di YouTube, nggak perlu sanad. Karena ilmu keduniaan nggak ada masalah. Kalau seandainya nanti di sana ada keterangan-keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ternyata setelah dipraktekkan itu salah, kan tidak tersesat. Paling wah ini teorinya bohongan, mendingan gitu. Beda dengan ilmu agama, ini harus benar-benar sanadnya dari mana. Nah gini, jadi jangan salah paham. Sebab kita juga dituntut untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Kita disuruh oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Percaya makan ya, hasan terus. Nah, saya baca di dalam tafsir itu berarti umat Islam itu disuruh, diperintahkan untuk mendapatkan kedua kebaikan. Awas tuh, jangan salah paham. Jadi banyak orang itu yang salah memahami. Misalkan sekarang katanya ilmu tasawuf ini bikin orang itu tidak maju. Nah, ini karena salah. Pemahamannya terhadap dunia tasawuf salah. Seperti sekarang ini Ki Musonib lagi menjelaskan tentang niat dalam tolabul ilmi. Di situ tolabul ilmi, kalimatnya bukan tolabu ilmin, ada alnya. Nabi sendiri ketika mengatakan tolabul ilmi faridu, ada alnya. Yang wajib tidak semua ilmu. Alnya itu litarif khusus, berarti enggak semua ilmu. Kalau semua ilmu wajib dipelajari ya repot. Tuh, jadi kalau kita ngaji, nah belajar ilmu agama, luruskan niatnya, mencari ridho Allah, niat mengamalkan perintah Allah, mencari hidayah.
Nah, kita juga punya kebutuhan. Makanya pesantren sekarang di samping ilmu agama juga kadang-kadang santri itu juga dibekali ilmu-ilmu yang lain. Itu bijaksana. Tidak, kayak saya sekarang ada orang misalkan belajar ilmu pertukangan. Masa tujuannya biar masuk surga? Jadi tidak relevan kalau diarahkannya ke sana. Jadi jangan salah, jangan menyalahkan ulama-ulama tasawuf, jangan. Ada, saya juga sering kadang-kadang orang itu picik dalam pemahaman tasawufnya, dilarang jadi pejabat, itu ya salah. Dilarang dari PNS, tasawuf tidak melarang. Silakan menjadi PNS boleh. Yang dilarang tuh mengkhianati amanat. Tuh. Loh, kalau seandainya tasawuf melarang orang jadi pejabat, kenapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali jadi khalifah? Bukankah khalifah itu juga pejabat? Itu kan sudah bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi jangan. Dan mereka itu adalah orang-orang ahli tasawuf, bahkan itu sumbernya. Jadi jangan difahami. Makanya kata saya, ketika belajar ini, tolong jangan ditelan mentah-mentah. Karena banyak itu. Bahkan ada kan santri itu karena belajar tasawuf sampai sarungan, pakai celana panjang. Sebetulnya tasawuf itu bukan untuk seperti itu. Bukan. Silakan saja. Maka saya ke santri, silakan kamu jadi dokter, silakan jadi pengusaha, silakan jadi PNS, silakan. Cuma jadilah dokter yang mulia, jadilah PNS yang mulia, gitu. Jadilah guru yang mulia, gitu. Artinya jangan sampai dari dokter motivasinya nanti kalau saya jadi dokter punya mobil mewah yang berwarna putih, rumahnya putih, begitu tuh. Nah ini bukan dokter yang mulia. Mesti harusnya mudah-mudahan kalau saya jadi dokter, saya bisa membantu mereka yang untuk berobat kesulitan. Nah ini jadi mulia. Sekarang kalau tidak ada guru PNS dari umat Islam, berbahaya. Nah ini, jadi tolong tasawuf jangan disalahpahami. Itulah pemahaman tasawuf yang sering keliru. Jadi kalau Anda menginginkan harta, belajarlah ilmu keduniaan, jangan ilmu agama. Niatnya untuk harta benda, nantinya jurusannya salah. Sama amalia juga begitu. Sholawatan ya hendaklah niatnya yang ikhlas. Torikotan niatnya yang ikhlas. Gitu. Jangan sampai motivasinya keliru. Asbab ini adalah jamak dari kata jam'u taba'in, jamak dari kata taba'. Seperti lafaz sababun dijamakan asbab. Wa yadkhul bi'ilmi kulla madkhal.
Dan orang yang ketiga ini dia akan memasuki segala celah. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk mendapatkan kekayaan mesti dia masuki. Ayam guru bi'ilmihi makron kasiron. Dengan ilmunya dia banyak menipu, tipuannya banyak, gitu. Allah berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Janganlah sumpah-sumpah kalian itu kalian jadikan sebagai masukan atau celah di antara kalian. Artinya untuk menipu, makron wa khadi'atan, sebagai tipuan dan untuk mensiasati, rojaan ayyaqdiya minad dunya watrah, karena dia berharap dengan ilmunya itu dia bisa sampai atau memperoleh kebutuhan dari dunianya. Wa huwa rajulus salis, dia orang yang ketiga ini ma'adzalika, dalam keadaan tersebut ja'alal ilma wasilatan ila tilkal aghrad. Dia menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk menggapai tujuan tadi, yaitu menjadi orang yang hartawan, menjadi orang yang terhormat, banyak pengikutnya. Nah, ini salah. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsi. Dia jadikan ilmunya itu untuk menggapai tujuan-tujuan tadi, sementara di dalam hatinya dia itu punya perasaan apa? Annahu Allah bimakana, bahwa dia di sisi Allah punya kedudukan. Padahal niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi merasa dia punya derajat di sisi Allah. Makanya kita ilmarbutoh dengan tak marbutoh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhuna Yusuf As-Sambalawi. Ay azamah wartifa'ah. Makanya di sini ini bisa bermakna kebesaran atau keluhuran. Dia itu orang yang agung di sisi Allah. Dia itu orang yang luhur di sisi Allah. Perasaannya seperti itu. Wawa masdar makuna. Makana ini adalah bentuk masdar dari kata makuna. Demikianlah yang ada di dalam Qomus Al-Misbah. Sementara Al-Jauhari di dalam kamusnya, di dalam huruf kaf, ya, hari kamus kan berdasarkan abjad. Al-makana bimaknal manzilah. Makana itu searti dengan kata manzilah, yakni derajat atau kedudukan. Kalau manzil itu rumah, tapi kalau manzilah artinya derajat.
beda hanya ta. Wawa min kana. Kata makana ini berasal dari kata dasar kana. Wafi faslil min, sedangkan di dalam fasal atau di dalam komus yang berabjadkan huruf mim awalnya itu bimaknal istiqomah. Makana itu artinya sama dengan kata istiqomah. Litisami ay litikhalihi simatan. Kenapa orang yang ketiga ini padahal motivasi belajarnya itu salah, tetapi merasanya dia orang terhormat di sisi Allah. Litisamihi ay litikhadihi simah ay alamata nafsihi bisimatil ulama, karena dia telah menjadikan ciri-ciri fisiknya seperti ciri-cirinya ulama. Wa tarassumihi birusumihim, gambarannya juga seperti gambaran ulama fizi dalam pakaiannya. Azzi itu al-libas wal hay'ah, pakaian dan coraknya itu seperti ulama gaya ya. Hay'ah itu gayanya. Wal mantik, bicaranya juga gitu, omongannya seperti ulama. Ma'atakalubihi, sedangkan walaupun fisiknya fisik ulama, tapi kondisinya dia itu gimana? Takalubihi ala dunya zahira wa batina, zahir batinnya begitu rakus terhadap dunia, bagaikan anjing. Takalub itu berarti tawasubihi wa musa'aratihi, rakus. Kalau urusan dunia itu dia tuh paling cekatan. Itu rakus itu. Rampus. Fahada rajul salis minal halikin. Orang yang ketiga ini termasuk orang yang binasa. Wa minal hamqa, dan termasuk orang yang dungu. Padahal dia jauh dari Allah, tapi ngerasanya dia itu orang yang dekat dengan Allah karena jamaahnya banyak, gitu loh. Allahu Akbar. Punya pasukan, loh. Sudah hidupnya dimanjakan, segalanya diladeni. Nah itu tuh ngerasanya itu, ini saya itu mendapatkan anugerah dari Allah, gitu tuh. Itu awas, hati-hati gitu tuh. Kata-katanya didengar, dia bilang A, maka orang akan mengikutinya. Dia bilang B, orang akan mengikuti. Ini hati-hati. Padahal dia itu minal hamqa, termasuk orang yang dungu, nggak ngerti. Padahal Gusti Allah itu murka sama dia. Hamqa ini haknya difathahkan, mimnya disukunkan dan dibaca qashar. Jadi nggak ada hamzahnya.
jamak dari kata ahmak. Wa hamika bikasril mim, dan bisa juga dari kata hamik dikasrohkan mimnya. Huma limul berarti jam'u ahmak wa ha bikasril mim hamikin. Sedangkan kalau muannasnya hamko, ada hamzahnya di muannas kama fis sihah, dalam Qamus as-Sihah. Wa maknal hamak au bitammin fasukun atau hum, makna humkun atau hamakun itu apa? Illatul akli, sedikitnya akal. Wa fasaduhu, akalnya rusak. Maka kalau di bahasa Jawa, ahmak itu wong sing kumprung. Kalau di dalam bahasa Sunda apa ya? Dungu bahasa Indonesia. Teman dungu mah surok. Dungu tuh goblok. Tuh, kalau bahasa Sunda saya suka dengar kemprong. Nah, suku kemprong itu nggak ada isinya. Nah, kemprong. Oke, ayatnya kemprong. Soal kemprong itu ayat esen. Nah, kemprong. Ngonan bae ngumpulkeun kemprong. Nah, jadi akalnya nggak ada isinya sebetulnya. Jadi di bawah edan ari kumprung. Wa madi hamiko, tuh fi'il madinya itu hamiko dikasrohkan mimnya atau hamuko, nanti masdarnya yang hamuko nanti hamakoh. Nah, ini mau urusan bahasa. Al maghrurin, yang ditipu oleh setan atau tertipu. Ail makhzu'in lisyaitan, yakni orang yang ditipu oleh setan. Kenapa? Idzil raja umum qati'un an taubatihi. Karena apa? Orang yang seperti ini nih sudah tidak bisa diharapkan dia itu akan bertobat karena ngerasanya benar. Aing teh jamaah bener, jamaah na jenuh, dunia napa pare, kaya rizki di Gusti Allah, gitu ngarasana. Padahal mereka tipuan. Jadi ngerasa, jangan kami tobat. Tuh. Idzir roja umum qati'un an taubatihi, karena harapan terputus dari tobatnya. Maksudnya apa? Dia itu sudah tidak bisa diharapkan untuk bertobat. Mending urang di pasian ku Gusti Allah ngarasa boga seueur dosa. Tete syukuran ka Gusti Allah teh, ngarasa boga dosa atau ngarasa jenduk dosa nanti kudu disyukuri. Ulah ngarasa teu boga dosa. Padahal sakadang nabina kullu bani Adam khata'un. Kabeh manusia itu dosa, pendosa semuanya. Makanya nanti ada saran-saran Imam Al-Ghazali, sikap kamu terhadap orang yang lebih tua daripada kamu harus gimana? Harus merasa orang yang lebih tua sudah barang tentu amal ibadahnya lebih banyak. Gitu kita kepada orang tua biar kita hormat.
Kalau kita berhadapan dengan yang lebih muda daripada kita, lah dia kan dosanya lebih sedikit daripada saya. Gitu. Kalau kita berhadapan dengan orang yang ilmunya lebih banyak daripada kita, harusnya gimana? Amal yang disertai ilmu jauh lebih baik daripada yang tanpa ilmu. Kalau orang yang di hadapan kita ini, perkiraan kita kayaknya lebih bodoh daripada kita. Gimana? Ilmu sedikit yang bermanfaat jauh lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Dengan begitu diharapkan tidak ada kesombongan pada diri kita. Intinya mah tidak menyepelekan orang lain. Tidak menyepelekan, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi kan yang berhadapan sama banyak ilmunya, saudara. Ya orang yang beramal dengan disertai ilmu jauh kan lebih baik daripada amal tanpa ilmu. Gitu. Dan jelas prosentasinya beda. Akhirnya di dunia kan beda. Akhirnya nyuruh jamak nu profesional jeng tu profesional. Beda. Bayarannya beda. Mesti orangnya sarua bae. Tukang jeung kenek mah sarua. Sebabnya apa? Al-Qur'annya mengatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu. Terus walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata ulama, kalau orang beriman diangkat 1 derajat oleh Gusti Allah, sedangkan kalau yang berilmu beberapa derajat. Jadi otomatis kalau amal disertai ilmu nanti pahalanya lebih. Maka orang itu kalau begini mesti akan menghormati siapapun orang lain. Bila berhadapan dengan orang yang alim, tadi silakan. Ya harus begitu. Amal tanpa ilmu mantut. Ditolak. Ali anna taubatahu la turja, karena taubatnya ini orang yang ketiga, macam ketiga tidak bisa diharapkan. Li fauti qasdihi anha, karena tujuan untuk tobatnya tidak ada, karena dia ngerasanya ada pada dirinya, dia menganggap itu semua anugerah dari Allah. Tuh, ada tobatnya tinggi, kalau perasaannya seperti itu. Nah sekarang membahas bahasa ini, kalau yang namanya sanad tuh begini, repotnya jadi putus-putus. Tadi jelasin tentang nasihat, sekarang ngebahas bahasa wal mungqatok. Mungqatok bifatito ismo maknan. Kalau mungqatok itu isi makna. Amal mungqati bikasriha fahuwa ismu ainin. Sedangkan kalau mungqati dikasrokan to itu isi makna, isim ain.
Isim ain itu istilah lain daripada isim zat. Nah, ini memang ilmu bahasa ini. Tapi tidak apa-apa. Kalimat isim itu macamnya, di antaranya pembagiannya kepada isim makna dan isim zat. Isim zat istilah lainnya adalah ismu ainin. Bahasa kitanya apa? Biar gampang. Isim makna itu adalah kata benda abstrak, itu isim makna. Sedangkan isim ain atau isim zat itu adalah kata benda konkret. Contoh, kitab, buku, masjid, itu kata benda konkret karena bisa ditangkap oleh salah satu indera. Nah, ada kata benda yang abstrak, indera kita tidak bisa menangkapnya. Contohnya apa? Pemahaman. Silakan, kalau dibuka di kamus kata pemahaman, insya Allah kalau saya tidak salah itu masuknya kepada kata benda. Pemahaman. Pemahaman itu bendanya apa? Enggak kelihatan. Itu kata benda tapi maksudnya. Jadi kalau mungkotok ini isi makna. Sebabnya apa isi makna? Karena ini termasuk masdar. Masdar di dalam ilmu shoroh itu masuk ke dalam isim makna. Sedangkan kalau mungkotik berarti isim fa'il yang putus, itu isim ain, ada zatnya, sesuatu yang putus. Lidhani annahu minal muhsinin. Balik lagi kepada nasihatnya. Kenapa ini orang tidak bisa diharapkan tobatnya? Karena dia mengira bahwa dirinya termasuk orang yang berbuat baik atau termasuk orang yang beramal soleh, al-amilina bi'ulumihim, yang mengamalkan ilmunya. Wa huwa ayrajul salis ghafilun an qaulihi ta'ala. Orang yang ketiga ini lupa dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Wa huwa ay hadzal rajul mimman qala fihim. Orang yang ketiga ini termasuk orang yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, ana min khairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ini, kata Rasul, lebih mengkhawatirkan atas diri kalian semua daripada dajjal yang bukan dajjal. Aku lebih mengkhawatirkan yang bukan dajjal menimpa pada diri kalian semua daripada dajjal. Dajjal itu termasuk fitnah yang besar di akhir zaman. Maka karena Rasul sangat mengkhawatirkan umatnya ketika menghadapi Dajjal kelak, sampai dikasih doa di dalam sholat, wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu dibaca, insya Allah nggak akan ngalamin Dajjal. Ya kan ini sholat kan.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa dari Kanjeng Nabi. Jangan-jangan orangnya lebih dahsyat. Na'udzubillah. Masya Allah. Tuh. Ternyata ada lagi yang lebih dikhawatirkan. Kata Kanjeng Nabi. Itu. Wa fi riwayatin ghairud dajjal akhwafani alaikum. Selain dajjal itu ada yang lebih aku khawatirkan akan menghadapi kalian. Wa fi riwayat bi hadfin nun wiqayah akhwafi gitu. Ai akhwafu makhufati alaikum. Nah, maknanya tadi sudah. Wa akhwaf, kata akhwaf jadi khobar lafadz ghair. Ini adalah af'al tabdil, lebih ada af'al tabdil, lebih aku khawatirkan. Saking karunia Kanjeng Nabi, mesti Nabi ini sangat mengkhawatirkan apa-apa yang akan terjadi pada umatnya. Seperti kita kalau punya anak lagi musim, misalkan apa ya, kemarin COVID, kumaha lamun ini virusnya kena kepada anak bayi saya, mesti kan gitu, kan khawatir. Nah ini Nabi itu khawatir Dajjal itu nanti akan menghadapi umatnya Kanjeng Nabi. Tapi ada yang lebih dikhawatirkan daripada Dajjal Kanjeng Nabi. Apa itu? Ulama usul. Wa ma huwa. Tuh ini fakila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma huwa, apa itu selain Dajjal yang lebih engkau khawatirkan wahai Rasul? Faqala ulama usul, ulama-ulama yang jelek. Wa huwa kullu munafiqin, yaitu setiap orang munafik, kasiri ilmil lisan, yang banyak ilmu lisannya, jahilil qalbi, bodoh hatinya. Sebetulnya kata-katanya itu pinter ngomong, tapi sebetulnya hatinya kosong. Jahilul qalbi wal amali, ittakhadal ilma khirfatan, ilmunya dijadikan sebagai pekerjaan, yata'akkalu biha, untuk mencari makan. Wa ubhatan yata'azzazu biha, ilmunya jadikan sesuatu yang dibanggakan untuk menjadi kebanggaan dirinya. Yad'un nas ilallah, dia mengajak atau menyeru manusia kepada Allah, sementara dia sendiri lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap orang munafik yang alimul lisan, ilmunya fil lisan, bukan fil qalbi. Ini diriwayatkan rawahu Ahmad bin Hanbal an Amrin, an Umar bin Khattab. Wa kama qala inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah para imam yang menyesatkan. Itu
Wa hadza ay bayanu hadzal hadis, penjelasannya ini hadis li anna dajjal ghayatuhul idlal, karena yang namanya dajjal tujuannya atau ujung-ujungnya adalah penyesatan. Fala yafa'al ahadin minal mu'minin, maka tidaklah samar bagi seseorang di antara orang mukmin dajjal itu. Wa mislu hadzal alim, sementara seperti orang alim ini atau orang alim yang seperti ini, gitu loh. Kadang bahasa Arabnya terbalik. Wa in sarrafan nas anid dunya, sekalipun dia berusaha memalingkan manusia dari dunia, anjamiha, dari ngumpulin dunia, bilisanihi, dengan lisannya, ulah bokoh karena dunia, ulah hubud dunia, fahuwa da'in lahum ilaih bi'akmali, tetapi dia malah mengajak manusia untuk banyak dunianya dengan perbuatannya. Ngomong kajama saja ulah hubud dunia, tapi penampilannya gembelapan, kemewahan, itu aja lebih parah. Ini dia bakalan terek bokok, terek seneng tuh. Kawas kiai itu tuh suki, imana alus, mobilnya hebat, mewah. Nan hanjakal pamajikan anak hiji. Repot. Itu ulah-ulah hubudnya, ada yang sendiri hidupnya seperti itu. Allah. Alasannya apa? Imam Malik kaya, Syekh Qadir Jailani kaya, Syekh Hasan Asadili kaya. Beda. Ari Imam Malik, Syekh Qadir Jailani, Syekh Hasan Asadili penampilan kaya itu biar apa? Jangan pada ngasih amplop. Beda mas. Hari-hari nama supaya Amplopnya lebih tebal. Benar. Jangan disamakan, nggak bisa. Alasannya banyak ya, sekarang kayak begitu. Beda nggak ada kasar besar kawin, beda. Makanya banyakkan ulama-ulama akhirat walaupun bisa begitu, dia menyederhanakan itu dalam hidupnya, khawatirnya seperti itu. Nolak ada satu kali jadi diaplopan, aing kesugi sih ulah uploadan kami gitu. Ada ayeuna proposal masih daek, ada acara proposal tadi itu dia, sementara dia sendiri mewah. Nah itu tidak sama. Dalilnya ngajak kebaikan kan. Maksudnya proposal Ya, supaya orang lain ya itu tutup dain. Kan juga dain di situ. Silakan Anda berpenampilan seperti itu, tapi jangan suka proposal. Sanggup itu. ngajak ini mah. Maksudnya proposal teh ngajak orang untuk sama-sama berbuat baik. Jadi berbuat ngajak nyontohan deh. Bisa ya lebih Ya itu kan tadi itu. Jadi kan ngajakin orang untuk ngemis. Ya zaman ngemis malah menjawab satu program nyalain baik. Wong dia mewah ya, duitnya banyak, tapi masih proposal. ngantunkan baik nomor rekening. Berat udah toh. Allah. Jadi jangan disamakan kita ini dengan Syekh Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari tidak sama. Mereka sih nolak kalau disumbang. Jawabnya aing suki. Hari masih itu mah ulai lo sok-sok laga gitu loh. Hari masih senang dunia, udah ngomong-ngomong
Ulah hubul dunia berat. Dalilnya lamun ditolak teh khawatir tersinggung. Jadi Ya udah proposal meureun. Ari masian mah teu masalah. Wong masih proposal ya. Minta proposal. Proposal kan minta. Ari orang mumbang si lain Pak Kiai. Iya. Awak kita jangan disamakan. Ari Hari mah merenya kan. Sama. Mun kieu nyaeta. Nggak boleh. Nggak kecuali memang dia kondisinya memang dari segi keadaannya saja itu nggak meyakinkan. Itu masih bisa lah. Ayo mere mah geus aya niatannya kan. Ayo proposal masuk karena teu enak apa. Nah proposalnya masih mending kalau memang kondisinya. Ini mah dia kondisinya mewah ya. Kurang mewah sih kan. Jangan. Kurang wes lagi kurang gendut sakit. Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu kambingnya sudah ribuan. Wong tempat gembalanya saja dari satu bukit ke satu bukit. Saking sugihna. Kandang kuda, pagerna kumas. Nah, iya mbena karena ratusan ribu dijaga ku anjing. Anjing nanaon di kalungan ku emas. Ditanya wase, kenapa itu? Memang hari emas tejang anjing. Tak siapa kau terjalani lah. Jangan kami, eta dunia, jangan anjing. Tuh, gitu alasannya. Ayo matu bogoh, dunia itu tejang anjing. Nah, ini sih maaf, siapa kau tidak lah, weh, kalau kita cerita. Ya biasa lah. Dikru solehin tatana zalul barokah. Nah, terus kan ada ulama yang menghina. Disangkanya Syekh Abdul Qadir itu ke dunia. Si ulama ini akhirnya jatuh sakit. Berobat kemana-mana itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia nemukan seorang tabib. Ini obatnya adalah dengan hati kuda. Dengan Hati kuda. Tapi kudanya khusus. Enggak susah dicari. Naman kemana-mana. Demanggi. Terus nanti dijihadkan zaman ayeuna mah geus miliaran eta kuda. Itu kapan itu saya informasi eta nu boga kuda eta teh Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, si ulama nu hasud ieu kumaha deui dalam hayang sehat. Akhirnya terpaksa dia pengen berobat, bertamulah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Sansana ngomong ke Syekh Abdul Qadir Jalani, nanya itu datang-datang ke kami, itu kuda nang geus disadiakeun. Kami teh minggu kuda teh danyane, danyane teh ulama. Tak. Allah. Dan dicarekan kalau Dari carekan sampai ampun-ampun nah, ulamanya. Tuh. Iya bisa kuda teh kayak gitu. Tah bisa teh sugina teh kitu. Karena ia kuda hargana mahal jang ulama. Makana ku Syekh Abdul Qadir Jalani kandang nage lenjang dewek lawan. Tapi itu awas, jangan nggak sama. Kalau kita kaya mah belum tentu seperti itu. Banyak kan orang mikir-mikir, boys, ya mah kiai dia udah levelnya beda, ya mah amplopnya kan gitu dah. Jadi jamaah biasa baik. Nah tapi itu baik. Sudah sampai. Luar biasa
penjelasan ngaji pada siang menjelang sore hari ini, sehingga semua bahkan kita semua bukan menyimpulkan yang kira-kira nalur sentekan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Betul. Kalau ada kiai yang muridnya Ribuan. Allah. Jadi apa yang tadi kita dengar, kita simak, itu untuk mengoreksi kita. Hindari untuk mengoreksi, menilai orang lain. Tapi memang hese kan. Dia mati cocok. Ya, malah sebagai semakin udah buka pengetahuan, lo kalian nilai. Ya, ya itulah. Cuma setan teh ya. Dibesar jorona ketan Ya, dulu. cuma satu untuk introspeksi. Introspeksi. Yang kedua, tapi juga untuk mewaspadai. Tapi akhirnya model akang-akang ini, model Kang Makmun, orang-orang seperti ini salah juga. Salahnya informasi ini sudah duluan diacak-acak ku ahli anu yang hanya sekedar pandai memutar. Iya, susah. Tanpa ilmu yang mumpuni yang sanadnya ini cukup modal Bang Sanusi Ataki Nukaros itu kan pandai dalam mengolah kata-kata sehingga orang teh ya tertutup bahwa benar ya tasawuf teh seluruh maralah dan sebagainya. Itu yang tadi disampaikan, tidak, padahal yang namanya tasawuf itu tidak demikian, hanya menjaga kehati-hatian Iya. kita
bukan dulu supaya malas gawe tapi kan tafsiran mereka kan seperti Iya. itu, dan itu yang lebih dulu muncul kudu makan teh boga naon sih lain YouTube teh naon pan eta teh naon sih eta nu jangkena medsos. ya medsos sih, jadi hal semacam ini jadi supaya jangan pikirkan ntar Ya orang itu sebetulnya kan banyak mengartikan khilafah itu sendiri itu kan keliru. Tuh. Kan banyak sekarang pengen mengislamkan negara Indonesia dengan alasan khilafah. Ini sih ya maaf kayak misalkan Ustadz Abu Somad. Ya, itu sebenarnya kalau saya lihat itu dia kekeh. Katanya ini adalah sunatullah. Padahal yang dimaksud khilafah di dalam Al-Quran kan tidak seperti itu. Akhirnya kan ngotot pengen bikin negara Islam di Indonesia. Nah akhirnya kita yang banyak kan yang orang yang nggak ngerti ini benar. Karena di Al-Qurannya kan itu ada itu Nabi Adam jadi khalifah. Khalifah. Jadi orang teh geus karacunan kumaha hal-hal semacam itu. Modal semacam sebenarnya akan tidak dimunculkan sehingga kami kita geus tinu ku doktrin-doktrinna si eta tah si Samad. Sama dapat mudangan lo. Do eta heuh. Geus didatangkeun masih maras keneh bae terlalu. Untuk itu bila aya hal anu pada ditafsir mangga satatana ditutup. Mangga bilih Pak eta Pak Andi bilih. Jadi sebetulnya NU itu sudah benar. Ulama-ulama NU itu adalah masalah mereka pakai asing ngerti yang namanya khilafah itu. Yang kan ulama suk bae suk ditunjukkeun teh ka urang, ka kiai-kiai urang itu ulama suk. Kudu ngajar eta. Hah? Penembaknya teh yang namanya ulama suk tuh ya kiai-kiai urang tuh dianggapnya karena memang dekat dengan Pejabat. pejabat. Padahal salah. Imam Abu Yusuf sendiri itu dekat dengan pejabat. Tujuannya mendekati agar pejabat ini jangan sampai didekati oleh orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Tuh. Salah. Jadi karena wawasan keilmuan atau karena memang salah apa itu? Salah pendidikan. Juga doktrin yang diterimanya keliru. Orang semacam musbahan rok nyari dan kaos itu tak kurang sehingga orang tak tertutup kata golongan si Samad si yang kaos gitulah sehingga oke ini terpengaruh terus dipraktekin anak di urang jamaah sudah merasa dekat dengan jalan bahwa jadi deh jak air karena dari itu kan untung agak air itu aya pencerahan jadi ya memang Menkominfona teh tertipatul sendiri. Wah, kan dikuasai media. ya mudah-mudahan semakin kita menambah ilmu menambah wawasan tidak mudah menyalahkan orang lain diperbanyak menyalahkan diri sendiri. Tadi kata Ustaz Musa, kenapa kita terlambat untuk mencari sumber yang benar yang asli? Ulah dari mana tina YouTube baik. Kita doakan kepada rekan-rekan yang masih sibuk dalam urusan dunia. Semoga sukses. Mau sukses dunia. Coba ya, kamu ya. Sukses dalam hal dunia, tapi ingat kita jangan kecil hati. Walaupun tujuan kita ini bukan untuk dunia, tapi untuk penyelamatan pulang ke kampung akhirat. Allahumma amin. Mangga bilih ka aya deui mah. Oh iya tadi ya ditunda heula tuh. Terus tadi cek akang kumaha?
lamun mengah lamun yang harapan jama kolot tak kumata kan receh kene beri eta layan pate eta ayo geus beli Bapak dosana ieu mah kurang dosa